Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama, janji-Mu terukir di dalam hati dan kehidupan kami, karena Roh Kudus yang mengukirnya menjadi sesuatu yang indah. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Jemaat Kudus-Mu sudah bersiap untuk bersama-sama. Setelah kami menaikkan pujian kami saatnya mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terus memperbaharui kehidupan kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Haleluya, amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan memikirkannya, bagaimana kita terus diteguhkan oleh kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan kita masih akan memperdalam terus maksud daripada visi dan misi dari gereja kita di tempat ini, Gereja Injil Karunia Jemaat Philadelphia. Ya, yang pertama adalah kebenaran, ya, kebenaran iman. Amin. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Misi kita yang biasa ditampilkan di sini, yaitu kesatuan kasih. Yang ketiga, ya, kekuatan pelayanan. Amin. Jadi ini adalah merupakan visi misi yang sangat memperbaharui kehidupan kita semuanya. Dan saya akan mengajak kita untuk bagaimana kita memahami lebih dalam lagi konteks daripada visi misi kita di Gereja Philadelphia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan mulai dari kebenaran iman, dan kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 1. Ya, Filipi pasal 1. Hari saudara-saudaraku semuanya, Filipi pasal 1, kita akan membaca ayatnya yang ke-27. Ya, Filipi pasal 1 dari ayatnya yang ke-27. Saya langsung saja membacakan untuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya atau gadget handphone yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, ya. Mana ada firman Tuhan di sana kan? Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-27. Di situ judul perikopnya disebutkan apa? Bapak Ibu Saudara? Nasihat apa? Supaya tetap berjuang. Amin. Ya. Tetap berjuang, jangan sekali-sekali, dan jangan hanya sementara, tapi tetap konsisten. Ya. Terus ayat 27. Saya ajak kita membaca sama-sama. Lebih seru lagi ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ayat 27 kita baca. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun. Makin sedikit suaranya. Ayo Bapak Ibu, ya. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan apa? Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Bagian yang pertama yang kita lihat di sini adalah dikatakan bagaimana supaya hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, selaras dengan Injil Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, hidup yang mana ini yang dimaksudkan di sini? Apakah hidup kita duniawi Bapak Ibu Saudaraku yang dimaksud berpadanan dengan Injil Kristus? Tidak mungkin. Ya, karena daging itu sudah mati. Ya, Efesus pasal 2 mengatakan apa? Kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Tapi oleh kasih karunia Allah sekarang kamu dihidupkan kembali. Yang mana? Bagian mana yang dihidupkan kembali? Yang ini, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya. Jadi ada hidup kita yang baru, yang berpadanan, yang selaras dengan Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Yaitu Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit mengampuni semua dosa kita berapa kali? Sekali dan untuk selama-lamanya. Amin. Itu hidup kita yang baru. Ya, the new man, new creation. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya hidup manusia baru itu yang bisa berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang lama tidak bisa. Karena hidup yang lama itu sudah berlalu. Dan hidup baru sudah datang. Amin. Nah, itu yang bisa berpadanan. Maka kita harus memahami hidup kita yang baru supaya bisa berselaras dengan Injil Kristus. Kalau tidak, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tidak bisa. Perjuangan kita akan meleset. Ya kan? Karena kita diminta di sini apa? Supaya kita apa? Berjuang. Ya, dikatakan tadi di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, tadi ya. Ya. Oke, dikatakan di situ di ayatnya yang ke 27 tadi, supaya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Amin. Ya, bukan goyah. Bapak Ibu Saudaraku, bukan bimbang dan bukan ambigu. Amin. Kita tidak mempunyai kebenaran yang ambigu. Bapak Ibu Saudara, sekali diampuni segala dosa, ya sekali diampuni segala dosa. Bapak Ibu Saudara, bukan tergantung pengakuanmu maka dosamu diampuni. Tidak, tergantung kematian Kristus. Saudaraku, itu sudah final. Amin. Tidak bisa diutak-atik lagi. Dan itu berdiri teguh ya di dalam kebenaran yang dinyatakan kepada kita melalui apa? Melalui Injil. Injil apa Bapak Ibu Saudara? Injil apa? Bapak Ibu Saudara? Ya, di dalam Alkitab itu pernah Tuhan Yesus kemudian siapa? Yohanes Pembaptis 12 murid memberitakan Injil kepada murid-muridnya, kepada orang Israel, namanya apa? Injil kerajaan sorga. Bertobatlah, ya, bertobatlah, ya, dan berilah dirimu dibaptis dan kamu akan memperoleh pengampunan dosa. Itu namanya Injil kerajaan sorga. Apa yang saudaraku? Ya, orang Israel harus bertobat, ya, baru dia mengaku dosa-dosanya, baru dia diampuni. Saudaraku, Injil kasih karunia Allah ini yang diberitakan Paulus kepada kita. Ketika kamu percaya, segala dosamu diampuni. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Ya, ini kebenaran iman. Itu visi kita yang pertama kan? Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara? Visi di gereja ini yang pertama disebutkan di situ adalah kebenaran iman. Kebenaran iman yang bagaimana? Saudara, banyak iman. Ya, ada juga teman saya yang bernama Iman, ya kan? Nah, sekarang iman yang mana? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Oke? Kisah Rasul 20 ayat 24. Berjuang untuk ini. Berjuang untuk kebenaran yang ini, ya, supaya berpadanan hidup kita dengan Injil Kristus. Kalau kita tidak memahami Injil Kristus, bagaimana bisa bersesuaian? Bagaimana kita bisa mengadaptasikan hidup kita, ya,
kepada kebenaran kalau kita tidak mengerti secara spesifik ya apa kebenaran yang terdapat di dalam Injil Kristus itu. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Oke? Kita baca sama-sama. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Apa artinya ini? Siap apa? Mati. Ya, siap mati. Iya. Saudara bisa siap? Siap untuk mengatakan. Untuk kenyataan ya sedang proses, gitu kan? Iya, benar Bapak Ibu Saudara, kan lagi belajar berjuang kan? Benar. Tapi ini Paulus dia udah siap, paling ready dia. Nah makanya Paulus bilang apa? Ikutilah teladanku, jadilah pengikutku, sama seperti saya sebagai pengikut Kristus. Jadi aku tidak menghiraukan yang aku sedikit pun, asal apa? Asal saja aku dapat apa? Berlari, kemudian keluar barisan, lari, baru setengah main langsung cabut. Oh tidak, hidup saudara tidak akan diidentifikasi dengan model seperti itu di dalam Injil Kristus, tidak, saudara. Ya, amin saudara. Tidak, hidup saudara tidak diidentifikasi dengan hidup yang disebut sebagai pecundang. Apa itu pecundang? Belum selesai, ya, tidak sampai garis finish dia udah keluar, mundur. Saudara, amin. Tapi saudara, karena Kristus betapa berat penderitaan yang dialaminya, dia tetap menanggungnya. Supaya sampai pada satu kata yang diucapkan yang paling signifikan, yang paling berkuasa di atas kayu salib itu, dia katakan apa? Tetelestai. Sudah selesai. Itu harus sampai. Betapa beratnya pun penderitaan yang dialaminya, disiksa, dipukul, diludahi, dihina, dia harus sampai kepada final. Perkataan itu harus dia nyatakan, Bapak Ibu Saudara, sudah selesai. Amin. Apa yang sudah selesai, saudaraku? Semua dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu kebenaran, ya saudaraku, yang menjadi puncak daripada identifikasi hidup saudara dan saya di dalam Kristus, dan sempurna. Amin. Bukan bercacat, saudaraku, bukan mudah-mudahan. Ya, ini penting supaya kita bisa mengerti yang dimaksud Paulus di sini, menyelesaikan sampai akhir. Ya, apa saudaraku yang diselesaikan sampai akhir, garis finish? Menyelesaikan apa? Pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Amin, saudara. Ada pelayanan, ada ministry, saudaraku, kepada bangsa Israel untuk membangun kerajaan surga di bumi ini. Ada ministry yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk membangun tubuh Kristus yang surgawi. Amin. Itu beda. Selagi orang tidak bisa membedakan itu, akan terjadi pencampuran misi dan visi yang akhirnya Bapak Ibu Saudaraku tidak jelas. Ini arahnya mau kemana ini? Tapi kita jelas arahnya, bahwa karena kewargaan kita adalah di atas. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kewargaan kita adalah di dalam surga di atas. Dan kita sudah ditetapkan, dipilih sebelum dunia dijadikan untuk itu. Amin. Dan kita sekarang melayani untuk destinasi yang di sana. Bukan yang di bumi. Saudaraku, Israel yang diperuntukkan untuk destinasi di sini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Saudara jangan membayangkan ya kehidupan kerohanian kita itu dengan cara yang berbeda, atau dengan cara yang sama dengan pandangan orang Israel. Tidak bisa. Karena mereka semua akan bertumpu kepada kemakmuran yang ada di dunia ini. Sebab itu adalah janji Tuhan bagi Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Saudaraku ya, dan saudara menjadi kaya di dalam kasih karunia yang dikaruniakan oleh Allah melalui Yesus Kristus atas kematian dan kebangkitannya. Dan itu yang disebutkan di sini. Aku harus menyelesaikan tugas pelayanan itu. Amin. Ya saudaraku, ya pelayanan di dalam tubuh Kristus, ministry, ya
Untuk apa? Tubuh Kristus, the body of Christ, yaitu manusia baru, ya saudaraku, yang berpadanan dengan Injil Kristus. Itulah pelayanan yang setara, yang seimbang, yang selaras. Amin, saudara. Maka dikatakan di situ, yaitu untuk memberikan kesaksian apa? Pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk apa? Memberikan apa? Kesaksian tentang apa? Tentang diriku dan tentang pencapaian-pencapaianku, tentang keberhasilan-keberhasilanku, tentang hal-hal yang kulihat, yang kurasakan. Tidak, saudaraku, tidak. Bukan. Ya, sejauh apapun yang kau rasakan, yang kau alami di dunia ini, dan siapapun figurnya, tidak bisa menjadi patokan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita melayani tubuh Kristus, kecuali memberi kesaksian tentang Injil apa? Injil kasih karunia Allah. Amin. Saudara, kalau kita tidak tahu apa yang kita miliki dengan jelas, bagaimana kita melindunginya? Amin. Ya, saudara tidak mengetahui apa yang menjadi milik saudara yang pasti, saudara yang sah saudara miliki, bagaimana saudara menjaganya dan merawatnya? Tidak bisa. Ya, karena nggak jelas batas-batasnya. Nah, saudara, makanya di dunia ini terjadi sengketa, seperti orang Israel sana kan dengan Palestina. Ya, karena apa? Karena batas-batas tanahnya tidak jelas. Semua orang bisa mengklaim, ya, bahwa dia memiliki punya orang lain dan sebagainya. Dan di situ terjadi apa? Terjadi apa? Pencurian, ya kan? Kita nggak boleh mencuri. Kita harus fokus memelihara, ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Pelayanan apa yang mau kita jalankan, Bapak Ibu Saudara. Jelas sekali Paulus katakan itu, untuk mencapai sampai garis finish. Ya, sampai garis finish kapan, Bapak Ibu Saudara? Itu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya, tidak usah dibuka. Ayatnya yang ke-7 dan 8 dia katakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Itu di masa tuanya, dan dia sudah katakan hari matiku sudah dekat, dan aku sudah mencapai garis finish. Amin. Terbukti, terkonfirmasi kebenaran itu. Ya, terkonfirmasi. Dia bukan pecundang, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan yang mengundurkan diri dari pertandingan. Tidak, saudaraku. Dan dia katakan apa? Bagiku sekarang sudah tersedia apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah padaku, hakim yang adil. Tapi bukan hanya padaku saja, tapi kepada semua orang yang percaya, yang merindukan penyataannya. Penyataan apa? Penyataan kebenaran itu kan sekarang lagi dinyatakan kepada kita. Amin. Kekayaan Kristus Yesus di dalam kasih karunia-Nya, melalui berita Injil kasih karunia ini dinyatakan kepada kita kekayaan Kristus, saudara-saudaraku, yang dapat memimpin hidup kita secara konsisten sampai garis finish. Amin. Komitmen itu yang saudara harus terus pelajari dari firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti bagaimana menjalaninya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan tadi di dalam Filipi pasal 1 tadi, dikatakan apa? Ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu apa? Dikatakan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi di sini, saudaraku, keyakinan kita adalah kita bisa berdiri teguh di dalam kebenaran ini. Amin. Ya, memang banyak masalah dalam kehidupan. Ya, saudaraku, banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, tapi Allah tidak mendasarkan pemeliharannya atas hidup kita berdasarkan hal-hal itu. Amin. Amin, saudara. Allah mendasarkan pemeliharaan yang sempurna pada kita atas kasih karunia-Nya yang sudah dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bukan melalui perkara-perkara di dalam dunia ini, saudaraku, tidak. Allah tidak mengokohkan kehidupan kita dari situ. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Karena itu adalah kayu rumput kering dan jerami. Jikalau diuji itu akan dibakar, akan hangus semuanya. Tapi hidup kita dibangun di atas kasih karunia-Nya, Yesus Kristus, kebangkitannya, yaitu emas, perak, dan batu permata. Amin. Bernilai di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, bernilai di mata Tuhan. Karena Tuhan hakim yang adil yang menilai, bukan manusia yang menilai. Hidup saudara itu tersembunyi di dalam Kristus. Amin. Mana bisa dunia ini melihat itu? Tidak bisa. Sampai saudara menyaksikannya pada orang lain, barulah mereka melihatnya. Sama seperti kita dulu tidak tahu kebenaran itu. Akhirnya ada orang yang setia memberitakan Injil kepada kita, baru kita katakan apa? Oh, bulat ya? Ya, oh bulat. Ya kan? Ya, baru kita bilang apa? Oh ya, terima kasih. Berarti semua dosa saya sudah diampuni. Amin, terima kasih Tuhan. Pertama kali Pak, 30 tahun yang lalu saya mendengarkan Injil ini. Ya, pertama kali saya mendengarkan berita tentang kepastian keselamatan Yesus mati hapus segala dosa saya. Dari seorang pemberita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, aku lama memikirkan ya. Maksudnya saya renung-renungkan apa ya. Tapi firman Tuhan katakan, 1 Petrus 3:18 katakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Oh iya. Ibrani 10:10 mengatakan, sebab kamu telah dibeli. Ibrani 10:10 mengatakan, sebab oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. 1 Korintus 6:20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Wow, luar biasa. Amin. Rasanya kaki tidak menginjak bumi, Bapak Ibu Saudara. Terbang rasanya. Oh Tuhan. Roma 5:8, 9, 10 mengatakan, karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Pasti selamat. Aku baru pernah, saudaraku, sudah bergereja aku puluhan tahun, mulai dari kecil, saudaraku, belum pernah aku dengarkan bahwa aku pasti masuk surga, kecuali 30 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Ya, baru itu saya tahu bahwa saya pasti masuk surga. Tidak ada rasanya di dunia ini yang lebih penting daripada kebenaran itu bagi saya. Nggak ada, saudaraku, jujur saja. Ya, tidak ada yang lebih penting lagi dari kebenaran tersebut dalam hidup saya ketika saya tahu bahwa saya kapan saja mati pasti masuk surga. Dan karena semua dosa saya diampuni, bukan karena perbuatan saya, bukan karena kebaikan saya, dan bukan karena perjuangan saya, dan bukan karena ketekunan saya berdoa, dan bukan karena ketekunan saya baca Alkitab, dan bukan karena ketekunan saya berpuasa, dan bukan karena ketekunan saya memberikan perpuluhan, dan bukan karena apapun yang saya lakukan, tapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, karena Dia rela mati mengorbankan nyawanya bagi saya di atas kayu salib. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah kuasa, powernya Allah yang saat ini sedang dinyatakan kepada dunia, dan siapa yang percaya kepadanya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu Bapak Ibu Saudaraku, Injil hidup yang berpadanan dengan kebenaran itu adalah kebenaran iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, bukan kebenaran karena iman, karena melihat. Karena cari-cari penglihatan seperti orang sekarang ini. Cari-cari penglihatan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau ada yang bersaksi tentang penglihatan, wow, becibun orang yang mau ingin mendengarkan. Saudaraku, bukan karena mereka sudah mengenal kebenaran. Justru karena mereka itu masih diliputi dengan kegelapan, dibutakan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Injil Kristus, Injil kasih karunia Allah, di mana Yesus mau mati mengampuni semua dosamu, bukan sebagian, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, belum banyak orang yang bersuka cita mendengarkan semua dosanya diampuni, belum banyak. Ya, mereka bukan bersuka cita mendengarkan semua dosamu diampuni, tidak. Mereka malah, ya kan, ngomel-ngomel gitu, ya kan, mana mungkin begitu, ya, mana mungkin begitu. Nggak mungkin katanya Yesus mati menebus segala dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Padahal itulah kebenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya apa tadi dikatakan? Supaya hidupmu, ya,
berpegang teguh berpadanan dengan Injil Kristus, dan kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, berjuang untuk apa? Untuk iman. Ya, untuk iman. Jangan berjuang untuk menjatuhkan saudara seiman. Ya kan, benar nggak saudara? Jangan berjuang untuk menjelek-jelekkan, menggosip saudara seiman. Jangan, saudaraku. Itu bukan berpadanan dengan Injil Kristus. Tidak. Itu bukan hidupmu yang baru. Itu hidup dunia yang lama itu. Amin. Ya, saudaraku. Tidak akan bakalan berpadanan engkau dengan Injil Kristus kalau masih terjatuh kepada hal-hal yang bersifat duniawi, saudaraku. Hidup yang baru berpadanan dengan Injil Kristus di dalam kemurnian. Amin. Ya, di dalam kemurnian. Di dalam ketulusan seperti Kristus dengan tulus hati mau mati menggantikan kita yang berdosa. Kita yang jahat. Kita yang melakukan banyak dosa, tapi Dia yang mau mati untuk kita. Wah, luar biasa saudara. Saya sangat berhasrat ingin mengenal Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, sangat berhasrat saya ingin mengenal Yesus Kristus pribadi yang sangat luar biasa, genuine, yang tidak ditemukan di dalam pribadi siapapun tokoh atau apapun siapapun figur di dunia ini, tidak ditemukan. Nggak bakalan ditemukan, Bapak Ibu Saudara. Hanya ada pada Dia. Amin. Karena itu kita sangat kagum kepada Dia, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita, saudaraku, diminta untuk teguh berdiri dalam satu, bukan dua. Amin. Dalam berapa? Dalam satu kesatuan. Karena kita ini sudah disatukan. Satu apa kita? Bapak Ibu Saudara? Satu iman. Satu apa lagi? Satu roh. Satu apa lagi? Satu kasih. Satu apa lagi? Satu pelayanan. Satu apa lagi? Satu tubuh. Ya. Amin. Tubuh Kristus. Satu baptisan. Amin. Satu Tuhan dan satu pengharapan. Bukan dua, bukan tiga, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan, pelayanan boleh, talenta boleh berbeda-beda, tapi spiritnya harus satu. Amin. Ya, semangatnya harus satu, Bapak Ibu Saudaraku. Yaitu bagaimana kita bersama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada Gerika. Amin, saudara. Kepentingan kita yang terbesar di situ, bukan di hal yang lain, tidak. Bukan hal di kulit, bukan juga di persaudaraan jasmani, tidak, saudaraku. Bukan. Amin. Hal-hal jasmani adalah faktor pendukung untuk mencapai tujuan itu. Amin. Tapi bukan itu dasar tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang sangat luar biasa. Maka dikatakan di situ, ya, di ayatnya yang dikatakan tadi, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu Injil kasih karunia Allah. Ayat 2. Dengan apa? Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Amin. Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, ketika saudara berhasrat besar untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, banyak juga orang yang iri hati. Saya juga mengalaminya. Saudaraku, saya tahu banyak orang juga yang iri hati, yang cemburu, ya, yang macam-macam penilaian. Saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan soal kita, tapi ini adalah soal tubuh Kristus. Amin. Ya, siapa tubuh Kristus itu, Bapak Ibu Saudaraku? Siapa tubuh Kristus? Setiap orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan saudara dan saya persekutuan yang kudus. Karena hanya di situ kebenaran Allah bisa bertumbuh dan menjadi alat untuk memberitakan pekerjaan Tuhan. Yang bukan tubuh Kristus, tidak, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Allah bisa bekerja di luar tubuhnya? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ia bekerja di dalam tubuhnya karena di dalam tubuhnya itu ada
Kudus. Amin. Ya, saudara. Nah, maka karena itu dikatakan tadi di situ, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Karena Bapak Ibu Saudara, pastilah orang-orang menginginkan bagaimana supaya persekutuan yang kudus itu melemah. Iya kan? Benar nggak saudara? Iya, persekutuan orang-orang kudus, orang-orang percaya, saudaraku, yang dulu begitu hebat berapi-api, sekarang tinggal berasap-asap. Ya kan? Dulu berapi-api, sekarang berasap-asap. Karena apa saudaraku? Karena iblis tidak mau jemaat kudusnya Tuhan itu stabil, konsisten, dan berlari sampai garis finish. Saudaraku, kalau suatu saat gembala di sini tidak ada lagi, saudara mau kemana? Coba tunjuk tangan satu orang dulu menjawab, yang sudah tahu visi misi kasih karunia ini. Siapa yang bisa menjawab? Kalau gembala di gereja ini sudah tidak ada suatu saat, siapa yang tahu bisa menjawab? Coba tunjuk tangan satu orang, saudara. Coba, yang bapak-bapak lah, ya, jangan ibu-ibu. Coba, Pak, kemana kira-kira gereja ini suatu saat kalau gembala sudah tidak ada lagi di sini? Ya. Ada jawaban? Ada jawaban saudaraku? Nggak ada kan? Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Supaya apa? Supaya anak cucu kita bisa kabur ke tempat kegelapan. Saudara paham itu? Ya, saya kasih tahu sekarang isi hati Tuhan sesuai dengan visi misi di gereja ini, saudara. Ya, kebenaran iman yang konsisten, yang berkelanjutan, yang berkepanjangan sampai Tuhan Yesus datang. Anak cucu kita harus mendengarkan kebenaran ini. Amin. Amin saudara. Ya, itu ada di tangan saudara dan saya, di tangan Tuhan melalui saudara dan saya. Kalau kita lengah sedikit saja, kalau kita, saudaraku, hanya rutinitas saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis sudah siap untuk menutup persekutuan gereja orang-orang kudus. Dengan apa? Mengatupkan mulut mereka untuk tidak berbicara lagi tentang kebenaran kasih karunia Allah, salib Kristus yang mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya, dengan membuat banyak masalah di antara mereka. Ya, supaya fokus itu pindah. Fokus pindah kepada kepentingan duniawi dan tidak lagi kepada kebenaran yang menjernihkan pikiran manusia atas kebenaran kasih karunia Allah, keselamatan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka karena itu dikatakan dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Apa memang yang ditakutkan? Yesus, saya sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Bagiku hidup adalah Kristus. Apa? Dan mati adalah untung. Amin. Itu spiritnya orang yang mengerti tentang garis perjuangan di dalam kasih karunia Allah ini. Paulus namanya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia taruh tadi, saudaraku, dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Kenapa? Karena itu visinya kebenaran iman. Di gereja ini juga itu kan visinya kan, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kan, ya, kebenaran iman dan kesatuan kasih. Nggak mungkin ada orang hidup mengasihi dengan iman yang salah. Nggak mungkin. Itu kasih yang pura-pura itu. Kasih yang tidak berkelanjutan, kasih yang tidak konsisten, kasih yang tidak siap menderita, kasih yang mau instan saja, tapi tidak mau bertumbuh dan berjuang sampai garis finish. Tapi kalau dengan iman, Bapak Ibu Saudaraku, apalagi dikatakan yang ketiga tadi apa? Kekuatan. Apa dikatakan? Yang ketiga visi kita,
kekuatan pelayanan. Amin. Karena iya memang kalau kita tidak terlibat di dalam pelayanan itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu rasanya bagaimana. Amin. Karena itu berikan semuanya untuk melayani. Ya, tidak ada yang jadi penonton. Karena kalau kita lebih lama menjadi penonton, kita pasti menjadi orang yang mempunyai jiwa judgmental, yang suka mengkritik saja kerjanya dan menghakimi, padahal dia nggak bisa buat apa-apa. Ya, kalau kita terjun di dalam pelayanan itu, di dalam anggota tubuh itu berfungsi, tahulah kita yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-29 itu, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan apa? Juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Yang mana yang kita pilih? Yang pertama, yang kedua? Apa yang kedua? Itu kan dua bagian ya. Yang pertama dikaruniakan Tuhan, satu, untuk percaya pasti selamat masuk surga. Amin. Sampai situ aja. Saudaraku, ya sampai situ aja lah. Kalau yang bagian yang terakhir apa? Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bagaimana? Siap? Saudaraku yang dekat, sama itu, ya kan? Itu setara, sejajar, ya kan? Pada saat pertama kali kita selamat, itu sudah sampai pada kita. Entah kita menyadari atau tidak, atau hanya satu yang kita sadari, dalam progres perjalanan kehidupan kita selanjutnya, kita masuk ke dimensi yang kedua. Amin. Ya, tapi tidak bisa lepas dari yang pertama. Karena apa? Karena kalau kepercayaan kita terhadap tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah berkurang, boro-boro mau menderita untuk Kristus. Tidak mungkin. Tapi kalau kita panaskan terus, kita tumbuhkan terus ya passion kita terhadap tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah, maka di situ kita akan dilengkapi dengan cara berpikir dan kesiapan mental kita, sekalipun menderita untuk Dia. Amin. Sepadan. Amin. Sepadan. Dan manusia baru kita yang harus kita bangkitkan supaya bisa mengerti, menangkap maksud itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya itu kita rajin belajar firman Tuhan. Amin. Jangan hanya sekali-sekali aja, rajin, harus tekun, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak mungkin, ya, Tuhan tidak bekerja tanpa firman-Nya. Saya ulang sekali lagi. Dengarkan baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini Tuhan tidak mungkin bekerja tanpa pengertian yang benar, tidak mungkin. Di mana itu dikatakan? Di mana? Di mana kebenaran itu dinyatakan, Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan tidak bekerja melalui kesungguhan, kesetiaan tanpa pengertian yang benar, di mana itu? Ada yang tahu? Di mana? Iya, di Alkitab, tahu saya. Di Alkitab lah, ya kan? Bukan di buku pelajaran SD, ya kan? Benar nggak, saudara? Ya kan? Tapi di mana, saudara? Tugasku adalah untuk memberitahu, ya. Di dalam Roma 10 kita baca sedikit lagi ya, saudaraku ya. Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Oke, terima kasih. Ada di depan, sudah ditampilkan di layar. Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku. Siapa ini? Paulus. Apa hasratnya dia? Hasrat besarnya apa? Kepada Tuhan ialah supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Amin. Apakah saudara punya hasrat seperti itu juga? Amin.
Harus, saudara tidak boleh mengatakan tidak. Loh, kalau saudara mengatakan tidak, berarti saudara tidak teridentifikasi dan tidak terkonfirmasi serupa dengan kehendak Allah di dalam kasih karunia-Nya. Kan Paulus sudah mengatakan itu. Kan dia teladan kita kan, amin. Ya, Rasul Paulus adalah teladan kita, rasul bangsa lain. Kepada dia dinyatakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah duduk di surga. Kepada dia dinyatakan kebenaran kasih karunia Allah itu untuk disampaikan kepada bangsa lain, kepada kita. Ya, maka dia katakan apa? Hasrat hatiku adalah, bebanku adalah supaya mereka diselamatkan. Mereka udah selamat belum? Apakah saudara tahu siapa yang diselamatkan atau tidak? Nah, saudara jangan mengatakan, mana kita tahu itu. Jangan menghakimi dong. Jadi saudara, aku menyatakan kebenaran itu tidak sama dengan menghakimi. Tidak, saudaraku. Kalau seperti itu Tuhan Yesus tidak akan bisa menghakimi orang kalau dia tidak menyatakan kebenaran, kan? Iya. Menghakimi itu adalah menilai orang lain tanpa dasar Alkitab. Itu namanya menghakimi. Tapi kalau menyatakan kebenaran itu berarti mengasihi orang lain. Ya, saudara. Jadi dikatakan di situ supaya mereka diselamatkan. Jadi tahukah saudara siapa yang diselamatkan? Kalau saudara tidak tahu, bagaimana saudara bisa mengharapkan orang itu bisa mengalami perubahan? Ya, saudara. Iya, saudara. Siapa yang bisa memberitahu saya di sini? Satu orang. Saya tahu orang yang belum diselamatkan. Coba. Satu orang saja. Nggak ada? Saudara tidak akan pernah bersaksi kalau saudara tidak tahu siapa orang yang diselamatkan. Berarti semua orang sama saja, kan? Kan begitu. Semua orang berarti sama aja dengan saudara. Ya memang sama kulitnya. Ya kan? Tapi Paulus sama nggak dengan semua orang? Nah, sama dia, saudaraku. Dia katakan, aku berbeban supaya mereka diselamatkan. Jadi dia tahu siapa yang sudah diselamatkan dan siapa yang belum. Apa yang mau dijangkau kalau tidak tahu, saudaraku? Ya, kita lihat di ayat 2. Siapa mereka? Ada di Alkitab itu sangat jelas semuanya, saudaraku, ya. Kita tidak memerlukan informasi di luar Alkitab untuk mengetahui kebenaran Allah. Ada di situ. Siapa dia? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bagaimana mereka? Mereka itu masih sama dengan di ayat 1. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara tahu itu siapa? Ya, dalam konteks ini benar sekali, Israel. Kalau di zaman sekarang ini ada nggak orang yang mempunyai karakter seperti itu? Banyak. Dari mana saudara tahu? Karena saudara memberitakan pada dia dan tahu responnya, kan? Kalau nggak memberitahukan kepada dia, tahu dari mana? Menghakimi namanya itu. Iya kan? Menghakimi namanya itu. Orang saudara tidak memberitahu dan tidak mengalami, bagaimana saudara tahu bahwa mereka giat-giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar? Hanya karena saudara mendelivery kepada mereka kebenaran Injil Kristus, barulah saudara tahu respon mereka. Dan dikatakan giat-giat untuk siapa? Untuk Allah. Serius enggak mereka? Serius, lebih serius dari kita. Ya kan? Tekun enggak mereka? Tekun, lebih tekun dari kita. Penampilannya jauh, saudaraku. Ya, mereka berdisiplin. Ya kan? Mereka sangat tertib. Ya, saudaraku, mereka sangat khusyuk. Ya, sangat teratur. Benar nggak, saudara? Itu ada di mana itu? Orang-orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah di hutan kah? Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah yang di situ. Apakah mereka itu di hutan atau di pinggir laut? Di mana orang-orang itu? Di mana? Di sekitar kita, di sini. Itu lihat bagian terakhirnya itu. Apa iya di sini? Tanpa pengertian yang benar. Maksud saya itu ada di tempat-tempat ibadah. Paham, saudara? Orang-orang itu ada di tempat-tempat ibadah yang giat-giat untuk Allah,
tapi tanpa pengertian yang benar. Bukan di pinggir laut, bukan di hutan. Paham saudara? Iya. Kenapa saudaraku? Tanpa pengertian yang benar tentang apa? Ya, tentang keselamatan. Kan Paulus bilang tadi supaya mereka diselamatkan. Ya, karena mereka giat-giat berbuat baik, tapi tidak mengerti sekarang ini keselamatan adalah apa? Hanya melalui iman, bukan dengan usaha dan perbuatan. Amin saudara? Iya. Di ayat 3 dikatakan, kita lihat di situ. Ayat 3, sebab oleh karena apa? Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Apakah saudara dan saya sudah mengenal kebenaran Allah? Sudah. Kebenaran Allah yang mana yang saudara sudah kenal, yang sudah tahu? Apa saudaraku? Yaitu kebenaran Injil kasih karunia. Amin. Tidak usah jauh-jauh dulu berpikirnya. Ya. Kebenaran Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa. Mereka tidak mengenal itu. Makanya mereka berusaha untuk berbuat baik. Ya. Mereka berusaha untuk menangis sejadi-jadinya untuk apa? Supaya dosanya diampuni. Saudara. Nah, karena itu saudaraku dikatakan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sekarang kembali lagi saya bertanya sebelum saya mengakhiri. Kebenaran Allah itu saat ini ada di mana saudara? Ada di mana kebenaran Allah saat ini? Ada di mana? Ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 1. Ya. Ya, saudaraku ya, fokus ya kepada visi misi kita ya. Fokus ya saudaraku ya. Ya. Tantangan hidup boleh terjadi, tapi kita tidak boleh menyimpang atau tidak boleh kendor. Hendaklah semangatmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala, dan layanilah Kristus. Di ayat 16. Apa pertanyaan kita tadi? Di manakah kebenaran Allah saat ini ditaruh? Di mana saudara? Di altar begitu. Di sini, di altar sini kebenaran Allah saat ini. Oh iya, saudara, jangan lari kemana-mana. Iya kan? Kita baca di ayat 16-nya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebenarnya kalau lihat di dalam terjemahan yang berbahasa Inggris, King James Version, bukan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Iya memang benar, tapi bukan itu yang dikatakan Paulus di situ. Ya, sebab aku tidak malu. Ya, kalau lihat di Alkitab yang berbahasa Inggris, Paulus katakan, sebab aku tidak malu akan Injil. Kenapa saudaraku? Kenapa saya malu? Itu yang menyelamatkan saya. Kenapa saya malu? Apakah saya harus malu kepada ibuku yang melahirkanku? Tidak mungkin. Amin. Ya karena dia aku ada. Benar saudara? Ya karena Injil itu yang menyelamatkan aku jadi manusia baru, menjadi anak Allah. Kenapa saya harus malu? Tapi banyak orang percaya saat ini udah gak berani bersaksi tentang Injil Kristus. Entah kenapa. Kok jadi malu? Takut? Paulus katakan karena apa? Karena Injil adalah, Injil apa tadi? Injil kasih karunia Allah adalah apa? Powernya Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Saudaraku, di situ Allah menyimpan kekuatannya saat ini. Jangan saudara dan saya menjadi berimajinasi seperti tahyul. Oh, banyak sekarang ini beriman kepada Kristus seperti tahyul. Ya, saudaraku. Jadi seperti ada apa namanya? Mistik dan lain sebagainya, seolah-olah ada kuasa supernatural. Tidak. Bukan begitu. Allah tidak menaruh kekuatannya di situ. Saudaraku, tidak. Allah menaruh kekuatannya di mana? Jelas sekali.
Kekuatan Allah di dalam Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Juga yang menyelamatkan saudara dan saya dari kesesatan. Keselamatan itu jangan melulu hanya dianggap hanya masuk surga, tidak. Pengertian tentang keselamatan itu luas. Ya. Diselamatkan dari pengajaran yang keliru, yang sesat, diselamatkan juga dari pengaruh dosa, keinginan daging. Itu juga keselamatan juga namanya. Melalui apa? Melalui konsistensi kita di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka siang hari ini saya terus mengajak kita semuanya. Kesetiaan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Itu bukan hal yang dianggap sepele, tidak. Ini bukan rutinitas, tidak. Di sini ada pengertian yang menjalani progres, pertumbuhan, kematangan, dan konsistensi dan kemurnian berdasarkan ajaran kebenaran Injil kasih karunia Allah. Amin. Lain daripada itu Bapak Ibu Saudara sudah menyimpang. Ya, saudaraku. Saudara ingin mengetahui ciri-ciri daripada gereja yang benar? Bukan soal jumlah banyaknya orang atau persembahannya selangit, tidak. Saudara, emang Tuhan bisa dinilai dengan itu? Tidak bisa, saudaraku. Tapi gereja yang benar, yang masih terus menjalankan kehidupannya di dalam kekuatan Allah. Amin. Bukan di dalam kekuatan duniawi. Enggak. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kebenaran karena iman. Kesatuan di dalam kasih. Dan yang ketiga, kekuatan di dalam melayani. Amin. Karena kita ada di dalam kekuatan Allah, kita pasti sanggup melayani. Amin saudaraku. Ya, tetap optimis dan tetap saudara penuh semangat, dan saudara-saudara lebih tingkatkan lagi ketekunan untuk memahami firman Allah, karena disinilah kekuatan Allah yang dimaksud untuk melengkapi lagi apa yang masih kurang di dalam pengertian kita, untuk kita bisa secara bijaksana menjalani kehidupan dengan segala kompleksitasnya, tapi tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau persoalan itu dalam dunia ini, saudara, entah saudara dengan sadar melihat atau sadar tentang kenyataan hidup atau mengabaikan saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu akan terus ada di dunia ini. Kita tidak bisa lari dari kenyataan hidup. Amin. Tapi kita berpegang teguh kepada kebenaran kasih karunia Allah untuk bijaksana memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Siap untuk itu Bapak Ibu Saudara? Mari kita maju terus dalam pelayanan kita ini. Ya. Tantangan kita tidak tahu besok dan selanjutnya, apalagi permasalahan kehidupan yang diperhadapkan kepada kita. Ya saudara, tidak masalah. Yang penting kita tahu pemeliharaan kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Bukan setengah-setengah, sempurna di dalam kasih karunia. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa, bahwa hidup kami akan berpadanan dengan Injil Kristus. Karena di dalam Injil Kristus, di dalam Injil kasih karunia Allah itu adalah powernya Tuhan, kebenaran Allah yang menyelamatkan manusia dari segala dosa, menyelamatkan manusia dari ketakutan, menyelamatkan manusia dari kekhawatiran dunia ini, dan yang memperlengkapi hidup kami untuk bisa secara konsisten melayani di dalam tubuh Kristus. Karena kami tahu Bapa di surga, banyak masalah yang timbul di dunia ini, di dalam lingkungan kami, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan, permasalahan-permasalahan kehidupan itu tidak akan pernah berhenti. Tapi satu hal yang kami sadari dan yang kami mengerti ya Bapa di surga, penyertaan-Mu, Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kami,
yang menjadi jaminan bagi segala sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan bagi kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih karena Injil adalah kekuatan Allah, berita sukacita, kabar baik. Kami akan memeluknya, kami akan menggenggamnya dengan teguh, dan kami tidak akan pernah melepaskannya, karena di dalam Kristus kami telah menjadi tubuhmu yang kekal dan yang abadi. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pelayanan ini Engkau berikan kepada kami, karena kami tahu di dalam pelayanan kasih karunia ini ada kemurnian, ada kasih Allah yang dicurahkan. Dan kami percaya itu akan memampukan kami semua untuk melayani-Mu sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur, diberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Jo dan juga tim untuk melanjutkan acara kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Charles Sinomora Bentif. Kiranya firman menjadi berkat, menjadi penopang bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.